Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur pada Allah. Terima kasih kita kepada Allah atas kesempatan saat ini yang diberikan oleh Allah. Saat ini kita sedang dimuliakan oleh Allah. Saat ini kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Saat ini kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memuji kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga malam ini dosa-dosa kita dapat ampunan Allah. Semoga hajat kita dimudahkan oleh Allah. Semoga urusan dunia, urusan akhirat mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan sedikit tausiah, bisa dihitung juga bukan tausiah, cuma cerita-cerita. Utama tadi sudah disampaikan oleh guru besar kita Al-Habib Hamid bin Nagib bin Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah guru saya. Saya belajar dengan beliau, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau dalam perjalanan pulang menuju kota Bekasi diselamatkan oleh Allah. Dan tadi disambung juga oleh Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau juga adalah guru saya, termasuk sepupu saya juga, misan saya. Dan beliau domisili saat ini di Kalimantan Timur, Samarinda. Kalau ana saat ini sudah domisili kurang lebih 12 tahun, jalan 13 tahun di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau tadi merupakan catatan ilmu kita agar bertambah, sehingga rasa takut kita pada Allah semakin banyak. Amin. Allahumma amin. Udah ngantuk belum? Udah capek belum? Lapar? Lapar belum? Serius, mainnya kita jujur saja. Lapar? Jujur. Lapar? Mau dengar tausiah atau mau makan dulu? Silahkan dipilih. Moga-moga aneh ngarep-ngarep kalau sampean mau makan dulu, jadi anak bisa langsung balik. Yang penting kita malam ini walaupun terlambat kita makannya, ada makanan gak kita? Bener-bener kambing juga. Enak tadi makan, mantap. Alhamdulillah, Banjar jarang yang kayak gitu. Dapatnya rezeki mah di sini, alhamdulillah. 2 malam makan yang kayak gitu, enak, segar. Mudahan jadi kekuatan aneh untuk ibadah. Amin Allahumma. Orang itu kalau nyebut nama Nabi pahala. Sebab kenapa? Karena Allah itu menyebut nama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aneh tanya sama ente semua nih, Allah nyuruh kita pergi haji, betul? Allah nyuruh kita melaksanakan ibadah haji, betul? Apakah Allah melaksanakan ibadah haji? Allah nyuruh kita puasa, apakah Allah berpuasa?
Allah menyuruh kita bersedekah. Apakah Allah bersedekah? Allah nyuruh tapi Allah tidak mengerjakan. Tapi Allah memberikan fasilitas pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah nyuruh kita sholat. Apakah Allah sholat? Apakah Allah sholat? Jawab dong, lapar. Allah nggak sholat tapi Allah nyuruh kita sholat. Tapi satu yang Allah belum perintah kepada hambanya, Allah sudah melakukannya, yaitu salawat pada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah nyuruh kita untuk berselawat, tapi Allah mencontohkan dirinya dulu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih semangat. Kenapa? Karena kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa atau tidak? Mulia atau tidak? Mulia. Ada malaikat datang mencari orang yang sholawat para nabi. Malaikat khusus mencatat umat Nabi, hamba Allah yang bersalawat kepada Rasulullah. Masuk malaikat, catat nama kita di Kelurahan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa, Kidul, Kota Bandung. Gang apa nih? Gang pesantren, depan makam. Malaikat masuk memandang wajah kita. Semuanya dipandang oleh malaikat. Bukan cuma dipandang, tapi dicatat. Dicatat nama kita. Satu-satu dicatat nama kita. Ini orang dicatat. Ini yang hadirnya setengah-setengah dicatat. Ini hadirnya full niat mau dengar tausiah dicatat. Ini yang hadirnya mau makan doang dicatat. Dilihat lagi sama malaikat, ini orang mau dengar tausiah kok tidur. Sakti ini orang tidur kok bisa mendengar tausiah, dicatat juga. Hebat malaikat. Nama kita dicatat oleh malaikat Allah. Lalu malaikat Allah ini balik lapor sama Nabi. Rasul, di Kecamatan Bojongloa, Cibaduyut, belakang sepatu begitu ya. Masalah Cibaduyut terkenal orang jual sepatu, bukan jual toge. Ini Rasul, nama orang-orang yang sholawat dicatat, nama-namanya dicatat. Bulan. Ujar Nabi apa? Rasul ngomong apa? Rasul perintahkan kepada malaikat tersebut, jangan cuma engkau catat nama orang yang hadir, tapi catat juga bapaknya, catat juga ibunya, catat juga kakeknya, catat juga neneknya. Semuanya dapat berkah. Alhamdulillah. Ternyata bukan kita saja yang dapat pahala, bukan kita saja yang dapat berkah, tapi abah kita, mama kita, kakek kita, nenek kita dapat barokah. Alhamdulillah. Berkat siapa? Nabi Muhammad. Berarti kita duduk di sini menjadi anak yang soleh. Berarti ini merupakan salah satu amaliyah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Padahal kita cuma duduk mendengar tausiah, ada yang khusyuk, ada yang ngantuk, tapi dapat pahala, dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat Allah, termasuk anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Hebat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau
pengen dapat hadiah. Nih misal, aneh minta maaf nih ya, duduk di sini sebentar. Bukan tidak menghormati guru. Seharusnya nggak boleh duduk karena guru tadi duduk di sini ngambil berkat. Bilang aja Bib capek. Enak juga ya. Alhamdulillah. Misalnya aneh bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau hadiah? Sini. Orang pintar kalau sudah dapat pengumuman seperti itu, mendengar ada orang yang mau bagi-bagi hadiah, apakah orang itu berdiam? Apakah orang itu mendekati orang yang mau bagi hadiah? Bagaimana tuh jawabannya? Hah? Merapat? Mendekati? Merapat? Biar dapat? Kalau nganga doang dapat nggak? Kalau ngelamun aja dapat nggak? Biar aja dah. Kalau emang lagi giga juga kemana? Dapat nggak yang kayak gitu? Bodoh yang kayak gitu mah. Berarti orang itu harus mendekatkan diri kepada orang yang bagi-bagi. Biar apa? Biar senang. Orang Cibadoyot, orang Bandung, sampean kalau dapat hadiah senyum atau marah? Senyum atau marah? Gembira atau sedih? Kalau dapat hadiah senang atau kagak? Senang atau tidak? Ya hadiah. Mana yo? Pinjam dong. Ini aja dah. Ini umpama nih dapat hadiah angpau. Angpau om. Sini bagi-bagi. Dikasih hadiah. Yang ngantri bejibun. Pas dikasih senyum. Betul? Padahal dia kagak tahu. Di sini hadiahnya berapa jumlahnya dia nggak tahu. Yang tahu udah senang duluan. Betul gitu ya? Wah dapat mah senang duluan, nggak tahu berapa. Alhamdulillah, dicium lagi goblok. Duit mah nggak usah dicium. Yang dicium itu tangannya Habib, tangannya ulama, tangannya ajengan, tuh bagus. Duit dicium. Goblok. Padahal dia kagak tahu ini berapa duitnya di sini ya. Berapa duit? Kantong nggak tahu, tapi dia tahu senang duluan. Udah bahagia dulu. Palingan 5.000. Padahal 5.000, tapi dia nggak tahu dia udah senang duluan. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini orang yang bagi hadiah, diambil duitnya, udah senyum duluan. Ini ada lagi yang paling hebat, hadiah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada hambanya. Kita ini termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang kecil, pendek umurnya, cepat ngeluhnya, tapi apabila dia beribadah pahalanya berlipat ganda, dan apabila mati masuk surga, pertama kali masuk dalam surganya Allah. Itu umat Nabi. Hebat atau tidak? Yang hebat siapa? Nabi Muhammad. Subhanallah. Ma'asyil hadirin rahimakumullah. Ada hadiah yang langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada kita, yaitu apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku ini adalah hadiah rahmat. Sebenarnya aku ini, kata Nabi, adalah hadiah bagi umatku. Jadi kalau intinya orang itu pengen bahagia, pengen senang dunia wal akhirat, berarti hamba tersebut, umat tersebut harus banyak-banyak dekat kepada orang yang bagi-bagi hadiah. Betul?
Berarti adalah orang itu harus dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biar bahagia dunia, bahagia. Mudah-mudahan kita semua bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ngantuk belum? Capek? Lapar? Betul. Alhamdulillah. Yang lapar itu mudah-mudahan dikenyangin sebentar lagi oleh Allah. Pahala dapat, dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita yang dikubur senang, pasti senang. Kenapa? Karena kita memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memuliakan Nabi Muhammad akan dapat kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kitab Sirah Al-Halabiyah disebutkan bahwasanya ada di antara umat Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam yang nakalnya luar biasa. Tukang ngelem. Ini anggap tukang ngelem. Nakal. Top nomor 1 nakalnya. Hebat. Luar biasa. Ini umat Nabi Musa. Sejarah dicatat oleh ulama-ulama ahli sejarah. Di situ disebutkan dalam kitab Sirah Al-Halabiyah juz yang pertama. Halaman lupa. Disebutkan nakal, iya. Tukang bohong, iya. Apalagi mau nyumbang silakan. Apa? Yang semangat dong. Aja gak dengar. Apa mau nyumbang? Jahat apalagi. Jelek dah, tinggal lakunya kagak baik. Nomor 1, juara 1 sifat yang jelek secibaduyut. Saya bojong loha. Emang ada zaman Nabi Musa bojong loha? Ini ceritanya begitu. Subhanallah, umat Nabi Musa ngomong sama Nabi Allah Musa, ya Musa, tuh umat Musa tuh itu nakalnya luar biasa Musa. Doakanlah, tegurlah olehmu wahai Musa agar orang itu diberikan petunjuk oleh Allah. Ujar Nabi Musa, yuk kita doakan bareng-bareng. Umat Nabi Musa semuanya mendoakan orang tersebut biar berubah wataknya, biar berubah akhlaknya menjadi lebih bagus. Doa semuanya. Seminggu doanya begitu aja. Sebulan doa lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak berubah-berubah juga. 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mendoakan orang itu, ternyata orang itu tidak berubah-berubah juga. Tingkah lakunya istiqomah seperti itu masih. Bahlah yang mendoakan orang itu biar berubah, Allah mereka banyak yang tewas, banyak yang gugur mati, pendek umurnya. Yang didoakan panjang umur. Yang nakal tuh panjang umur aja. Yang mendoakan banyak yang mati. Ujung-ujungnya yang namanya orang, sehebat apapun manusia, ujung-ujungnya mati. Betul begitu? Mati itu pasti atau tidak? Kalau kaya pasti atau tidak? Oh, orang itu pasti kaya, pasti enggak? Orang itu sehat terus, pasti enggak? Orang itu sakit, pasti sakit terus enggak? Wah, semuanya di muka bumi tidak ada yang pasti. Yang pasti cuma satu, mati. Betul gitu? Betul? Betul? Berarti alhamdulillah walaupun dalam kondisi lapar tetap konsentrasi, sinyalnya kuat. Alhamdulillah. Singkat cerita, berhubung masih banyak Habib-habib yang akan memberikan tausiah, guru-guru kita yang lainnya. Ternyata orang ini mati, meninggal dunia. Waktu meninggal dunia, subhanallah, apa yang terjadi? Jasad orang ini dilemparkan oleh umat Nabi Musa, faramauhum ilal mazabilah, dilemparkan oleh mereka di atas tumpukan sampah. Duduk lagi.
Ujarna Allah, kata Allah, ya Musa, engkau ambil mayat orang tersebut, engkau muliakan dia, kubur selayaknya sebagai umatmu yang soleh. Datang Nabi Musa kepada umatnya, mana mayatnya? Oh, sudah kami lemparkan indal mazabilah, ya wahai Musa, sudah kami lemparkan mayatnya di atas tumpukan sampah sesuai dengan amal ibadah dia, wahai Musa. Wah, nggak boleh. Mana mayatnya? Subhanallah, sewaktu mereka ini menuju ke mayat orang itu yang dilemparkan oleh umat Nabi Musa, orang itu jalan mereka menuju ke mayat itu, ke tumpukan sampah itu, ternyata bau harum yang keluar, tercium bau harum yang luar biasa. Harumnya mana? Harum banget, wangi banget. Kamu yang pakai minyak wangi ya enggak? Kamu ya enggak? Kok harum ya? Enggak tahu. Jalan mereka. Subhanallah, semakin banyak langkah kaki yang digunakan untuk menuju ke tempat si mayat tersebut, semakin harum, semakin wangi, semakin tajam wanginya. Ternyata singkat cerita, wangi tersebut keluar dari jasad orang itu yang dilemparkan oleh umat Nabi Musa ke atas tumpukan sampah. Ternyata bau harum yang keluar luar biasa. Bingung umat Nabi Musa alaihi salatu wasalam, bingung luar biasa. Lalu mereka bertanya kepada Musa, wahai Musa, kami ini bingung, kok bisa terjadi? Ujar Musa, hei, aku ini nabi, aku aja bingung. Udah ya? Udah tausiahnya ya? Hah? Oh, terus sedikit ya. Kalau aja ambil susu tutup. Jangankan ente-ente orang bingung, aku aja nabi dia bingung. Kata mereka umat Musa, is'al ila rabbika ya Musa, tanya pada Tuhanmu, fa anta kalimullah, karena engkau itu adalah kalimullah, malaikat yang bisa berdialog kapan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa'ala Musa ila rabbihi, lalu Nabi Allah Musa bertanya kepada Tuhannya, bla 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 bla, beres. Lalu Nabi Allah Musa menceritakan cerita tersebut kepada umatnya. Apa ceritanya? Apa yang mengesahkannya? Siapa yang mengesahkannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa, ketahuilah olehmu wahai Musa, sesungguhnya orang itu hambaku ada di antara umatmu wahai Musa, dia itu membolak-balikan kitab Taurat. Betul ya? Musa kitabnya tahu? Dia bolak-balik kitab Taurat, lalu orang tersebut melihat nama kekasihku, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulianya Nabi Muhammad, derajatnya Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi luar biasa. Tadi Habib Nagib menceritakan apa? Ada orang yang menyamakan bahwa sama saja dia sama kita, Nabi sama kita sama. Bego. Nabi beda sama kita. Nabi seumur-umur hidupnya lam yatasa'ab qattun walam yahtalim qattun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur-umur hidup beliau lam yatata'ab qat, tidak pernah menguap. Kita berapa kali nguap? Berapa kali nguap? Nabi tidak pernah menguap seumur hidup beliau. Walam yaqa alaihi dzubaqatun, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam seumur-umur hidupnya tidak pernah ditempel lalat dalam tubuhnya. Nabi Muhammad tidak pernah tubuhnya, kulitnya ditempeli lalat. Kita sama-sama Nabi, sama-sama Nabi, goblok. Kalau orang itu nyama mah sama-sama Nabi mah bego tuh orang, kasihan. Sewaktu orang itu umat Nabi Musa membolak-balik kitab Taurat, ternyata di situ ada nama Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang banyak luar biasa. Kemudian si orang tersebut umat Nabi Musa lalu minta pada Allah
seraya sambil mencium kitab Taurat, faqabbala ismu Muhammad, dan orang tersebut mencium nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Taurat, seraya berdoa, ya Allah matikan aku atas cinta kepada Muhammad. Sewaktu dia mencium dan berdoa, ya Allah matikan aku atas cinta kepada Nabi Muhammad, pada saat itu pun juga ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu, meninggal dalam keadaan cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya harum luar biasa. Oh, kalau kayak gitu mah kita nggak usah ibadah aja. Ambil Al-Quran, cium nama Nabi Muhammad aja saben hari. Besok matinya bagus, wangi, harum. Jangankan bau minyak harum, bau cincau juga enggak. Jangan coba-coba. Ini kan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita, kemudahan dunia dan juga kemudian akhirat kelaknya. Amin Allahumma amin. Dan juga Anda minta doakan kepada sampean-sampean semua yang hadir di sini, semoga urusan-urusan aneh di Banjarmasin yang saat ini sedang membangun mudah-mudahan mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan santri-santri saya di sana juga diberkahi oleh Allah ilmunya dan selalu diberikan hidayah dari Allah kepada mereka. Semoga kami yang di sana selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Aneh akhiri dulu, mohon maaf amun kepanjangan ataupun kurang masih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita doa. Karena kita mau makan, kita baca doa makan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma thabbitna 'alal haqqi fima naqul wa thabbitna 'alal haqqi fima naf'al wa thabbitna 'alal haqqi fima na'taqid waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma iftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa bihaqqi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.